Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, ilmuwan menemukan planet WASP 76b, di mana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan bintangnya dan selalu menghadap bintang itu pada sisi yang sama. Istilahnya, terkunci pasang surut. Suhu dari sisi yang terang begitu tinggi hingga logam meleleh dan menguap di sana. Setengah planet yang lain cukup dingin, hingga logam berkondensasi lagi dan turun sebagai hujan. Omong-omong tentang penguncian pasang surut, bulan kita sama saja. Nggak ada sisi gelap di bulan, hanya saja bulan selalu menghadap kita pada sisi yang sama. Ketika bulan sedang berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap tersinari dengan terang. Cuma kita nggak bisa melihatnya dari planet kita. Masuk akal? Satu penelitian terkini mengklaim bahwa bulan berekor, dan tiap bulan ekor itu membalut planet kita kayak syal. Ekor ramping yang tersusun atas jutaan atom natrium mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur bergerak langsung melaluinya. Tabrakan meteor meledakkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh memasuki antariksa. Kamu tak akan percaya, tapi bulan itu menyusut loh. Satelit alami bumi itu sekarang 45,72 meter lebih kecil dibanding ukurannya ratusan juta tahun lalu. Alasan dari fenomena ini mungkin pendinginan bagian dalam bulan. Hal ini juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan satelit alami planet kita itu. Para astronom baru-baru ini menemukan bahwa Mars aktif secara seismik. Gempa Mars muncul di sana secara teratur. Selama beberapa hari tiap bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menariknya menjadi garis panjang yang membalut atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya, juga nggak bisa dilihat mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kamu lihat. Tapi selama hari-hari yang langka itu, teleskop berkekuatan tinggi bisa mendeteksi cahaya kekuningannya yang redup di langit. Ekor itu kayak tempat berkilauan yang 5 kali lebih luas dibanding diameter bulan sepenuhnya. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang memiliki air beku atau cair di atasnya. Yang paling dekat ada dalam tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Ilmuwan hampir yakin di bawah permukaannya yang membeku ada lautan air yang sebenarnya. Tapi masih terlalu dini untuk terhipnotis oleh kemungkinan kehidupan di planet-planet semacam itu. Air dalam bentuk cair cuma satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di suatu planet. Ada kemungkinan sebuah bintang di galaksi GSN O69 berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam beberapa triliun tahun mendatang. Ini mungkin terjadi karena pertemuan bintang itu secara teratur dengan sebuah lubang hitam. Pertama, astronom melihat ledakan sinar X aneh yang sangat terang. Sinar itu padam tiap 9 jam. Setelah meneliti fenomena ini beberapa lamanya, ilmuwan sadar itu adalah bintang yang bergerak dengan orbit unik mengelilingi lubang hitam. Ternyata selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah itu menjadi katai putih, dan proses itu sama sekali tak akan berhenti. Ilmuwan telah menemukan jejak-jejak fosfina di atmosfer Venus. Di planet kita, gas ini tak berwarna dan mudah terbakar, sering ditemukan di mana mikroba hidup. Enggak heran kalau teori baru menyatakan kemungkinan adanya kehidupan di Venus. Tapi, meskipun mungkin ada kehidupan di atas bintang malam itu, maka cuma bisa terjadi di atmosfernya. Mungkin nggak ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim planet itu. Permukaan Venus sangat kering, nggak ada air dalam bentuk cair di planet itu, dan tekanan di sana 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhu sering naik lebih tinggi dari 482 derajat Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan sebagian logam. Aku tak akan mau liburan di sana. Sebenarnya ada tempat jutaan tahun cahaya jauhnya di mana terdapat awan ruang angkasa utuh melayang yang seluruhnya terdiri dari air. Ada banyak sekali awan itu, hingga akan cukup untuk mengisi penuh 140 triliun kali lebih banyak dari seluruh laut kita. Jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Air di bumi sebetulnya merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan tertutup oleh tanda tanya. Teori paling terkenal bahwa air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid mengandung es yang telah meninggalkan bukan saja kawah-kawah raksasa, tapi juga zat cair yang menjadikan kita sekarang bisa bertahan. Tapi di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, materi ini bisa menghasilkan banyak air yang akan cukup untuk mengisi penuh beribu-ribu kali lautan kita.
Peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan memperoleh air jernih serta minyak. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian di masa depan, bisa berarti bahwa minyak pun muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga berasal dari ruang angkasa. Akan tetapi, kemungkinan ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi dalam galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa tiap bintang mirip matahari kelima setidaknya memiliki satu planet dalam zona layak huninya. Dan bukan planet sembarangan loh, tapi memiliki inti dan permukaan berbatu dan ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni dari bintangnya, planet semacam itu berpeluang tinggi menjadi tempat tinggal makhluk hidup, setidaknya mikroba. Dan jika ada miliaran planet seperti ini dalam galaksi kita, kamu bisa dengan aman bilang bahwa setidaknya satu di antaranya bukan cuma layak huni, tapi sudah dihuni. Dan sekarang kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, juga mengingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Ini memberikan bermiliar-miliar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan sebagian di antaranya pasti lebih mirip dengan planet kita daripada yang lain. Dan pahami ini, kita mungkin bisa berjalan tegak karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Pada gilirannya, ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita sebelumnya tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita harus berdiri di atas dua kaki untuk bertahan. Ledakan terbesar sejak Big Bang terdaftar di tahun 2019. Ini terjadi di gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton yang terjadi sekali tiap milidetik selama 240 juta tahun. Aku sih percaya aja, soalnya matematikaku nggak begitu bagus. Di tahun 2019, misi pendarat NASA InSight yang tujuannya mempelajari bagian dalam Mars mendaftarkan gempa Mars yang pertama kali. Gempa-gempa ini cepat terbentuk, sekitar 2 gempa sehari. Kebanyakan gempanya kecil. Kamu tak akan merasakannya kalau itu terjadi di planet kita. Sejauh ini telah lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek antariksa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi itu adalah denyut magnetik aneh. Denyut ini muncul tiap tengah malam di sekitar misi pendarat itu. Masih belum jelas apa denyut itu. Mungkin setelah tengah malam, mereka akan mengizinkannya jalan-jalan. Atau semacamnya. Atmosfer Pluto naik jauh lebih tinggi di atas permukaan planet Katai itu daripada misalnya bumi. Atmosfer ini juga memiliki lebih dari 20 lapisan. Semuanya dingin, membeku, dan sangat kental. Ingat asteroid yang membuat punah dinosaurus di bumi? Aku sih belum ada saat itu. Tapi siapa yang bisa lupa? Kemungkinan telah terjadi kejadian antariksa lain yang berakhir buruk bagi setidaknya 75% dari semua kehidupan di planet kita di masa lalu. Kurang lebih 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi di sekitar 65 tahun cahaya dari kita. Dan sinar kosmiknya menyapu lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Wah, lingkungan yang keras.